Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dinyatakan menang pada pemilu yang dijalankan pada Februari lalu, kemudian dilantik sebagai Presiden baru Indonesia. Mengetahui hal itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bersegera mengirimkan ucapan selamat setelah kemenangannya dan menyatakan menanti kerjasama antar dua negara. Di sisi lain, Prabowo juga bergegas mengunjungi Tiongkok bahkan sebelum pelantikannya. Sebenarnya, apa yang direncanakan Presiden Prabowo untuk masa jabatannya 5 tahun ke depan? Mau tahu jawabannya? Tonton sampai tuntas hanya di Bacain Berita Buat Kamu. Pada tahun 1949, Amerika mulai berupaya menggantikan penjajahan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia dengan memberikan bantuan dan pinjaman. Namun, Indonesia menolak karena menyadari bahwa itu adalah sarana dominasi dan pemaksaan pengaruh. Maka dari itu, Amerika memberikan tekanan pada Indonesia, sehingga akhirnya Presiden Soekarno menyerah dan menerima bantuan pinjaman dari Amerika. Sejak saat itulah Amerika mulai menyusup ke Indonesia dan mencari lebih banyak antek. Di garda terdepan, ada Soeharto yang melakukan kulitan militer terhadap Soekarno pada tahun 1966. Namun, ketika Amerika ingin memisahkan Timur Timur dari Indonesia, Soeharto menunda-nunda pelaksanaannya, sehingga Amerika menciptakan krisis ekonomi. Ketegangan semakin meningkat dengan munculnya protes mahasiswa dan kerusuhan. Akhirnya, Soeharto terpaksa mengundurkan diri dari jabatan presidennya pada tahun 1998. Setelah Soeharto, wakilnya B.J. Habibie menduduki posisi presiden selama 1 tahun lebih, yakni tahun 1998 sampai 1999. Ia memenuhi permintaan Amerika dengan mengadakan referendum hak Timur Timur untuk menentukan nasib sendiri sebagai persiapan pemisahannya dari Indonesia. Kemudian Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur mengambil alih kekuasaan selama kurang lebih 2 tahun, yakni dari tahun 1999 sampai 2001. Lalu Megawati Soekarno Putri kemudian menggantikan posisinya dan menjadi presiden wanita pertama yang menjabat dari tahun 2001 sampai 2004. Dalam masa pemerintahannya, akhirnya ia mengumumkan pemisahan Timur Timur dari Indonesia. Ini merupakan bentuk pengkhianatan seperti yang dilakukan pendahulunya. Kemudian tampuk kekuasaan diambil alih oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang memenangkan pemilu dan menjabat dari tahun 2004 sampai 2014. Kemudian berpindah kepada Joko Widodo memenangkan pemilu 2014 dan kembali menang di pemilu berikutnya, tahun 2019. Kekuasaannya kemudian berakhir pada Oktober 2024. Jokowi selalu menjaga keberlanjutan ketundukan rezim Indonesia pada Amerika. Dalam kunjungan terakhir Jokowi ke Amerika dan pertemuannya dengan Presiden AS Joe Biden pada 13 November 2023 lalu, ia sepakat dengan Biden untuk memperkuat kemitraan strategis dan meningkatkan sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Amerika berusaha mengendalikan keputusan dalam asosiasi ini dengan memanfaatkan guna mencegah Cina memaksakan hegemoninya atas wilayah Laut Cina Selatan. Prabowo Subianto, yang mana beliau sebenarnya adalah menantu mantan Presiden Muhammad Soeharto, dan wakilnya Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo, dinyatakan menang dalam pemilu putaran pertama yang berlangsung pada 14 Februari 2024 dengan persentase 58,58%. Gibran sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden karena usianya masih 36 tahun. Sedangkan undang-undang melarang pencalonan untuk jabatan tinggi bagi yang berusia di bawah 40 tahun. Namun, Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia yang juga merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo membuat perubahan aturan sebelum pemilu sehingga memungkinkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mempertimbangkan cara untuk memperpanjang masa jabatannya. Namun hal itu tidak berhasil. Sebagai gantinya, ia membuat kesepakatan dengan Prabowo Subianto untuk mendukung pencalonannya dengan syarat menjadikan putranya Gibran sebagai wakil presiden. Negara secara terbuka mendukung pencalonan Prabowo melalui berbagai institusinya, mulai dari presiden, militer, intelijen hingga kepolisian. Setelah pengumuman resmi kemenangan Prabowo pada Rabu 20 Maret 2024, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken langsung mengirimkan ucapan selamat dan menyatakan bahwa Washington berharap dapat bekerja sama erat dengan Prabowo. Pada Kamis 29 Oktober 2024, yakni beberapa hari setelah pelantikan Prabowo, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin dan Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdar membahas peluang kerjasama pertahanan kedua negara, termasuk keamanan maritim.
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta, mengatakan pada Senin 28 Oktober 2024 bahwa Duta Besar Amerika menyampaikan keinginan mereka untuk meningkatkan kerjasama di bidang keamanan maritim. Dengan mencermati hal-hal yang telah disebutkan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa Presiden Indonesia yang baru, Prabowo Subianto, masih mengikuti jejak para pendahulunya, bahkan semakin meningkatkan keterikatannya dengan Amerika. Ini menunjukkan pengaruh Amerika masih dominan di Indonesia. Lalu, jika sejak dahulu Indonesia telah berada dalam hegemoni Amerika, lantas bagaimana dengan nasib Cina? Juga bagaimana keputusan Indonesia mengenai konflik Palestina? Temukan jawabannya di bagian kedua. Stay tune!